Swastiastu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nilo Putu Eni Permini, SSNAP. Saya adalah dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Ngurah Rai, Prodi Administrasi Publik. Pada kesempatan kali ini, video yang saya buat adalah pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran sebagai syarat pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah Governance Digital pada semester 6, yang tujuan dari mata kuliah ini adalah memahami prinsip, kerangka kerja, kebijakan dan praktek terbaik dalam mengelola dan mengatur pemanfaatan digital dalam tata kelola dan organisasi publik. Selanjutnya, poin-poin yang diajarkan pada mata kuliah ini ada 14 hal. Yang pertama adalah pengantar governance digital, lalu pilar-pilar governance digital, kemudian kerangka kerja governance digital internasional, lalu kerangka kerja governance digital nasional, kemudian kebijakan dan regulasi, lalu manajemen risiko dalam governance digital, kemudian keamanan cyber dan pengaturan data, lalu ada tentang etika dan tanggung jawab dalam governance digital. Selanjutnya ada transparansi digital dan inovasi, kemudian ada governance digital, data dan informasi, lalu ada tentang partisipasi warga dan inklusi digital, kemudian audit dan penilaian kinerja governance digital, dan tren serta isu terkini dalam governance digital serta proyek akhir governance digital. Adapun CPNK dari mata kuliah ini yang pertama adalah mampu mengkaji implikasi pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, dan desain atau kritik seni. Yang kedua adalah menyusun deskripsi saintifik hasil kajian dalam bentuk skripsi ataupun laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Kemudian mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur, serta mampu mengambil keputusan secara tepat dan konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisa informasi dan data yang ada. Demikian untuk bagaimana pengajaran yang terjadi di kelas. Kita lihat video berikut ini. Terima kasih. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Kita jumpa lagi pada hari ini di mata kuliah Governance Digital, di mana yang kita bahas pada kali ini adalah terkait tentang transformasi digital dan inovasi. Jadi, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita rencanakan hari ini dapat berjalan lancar dan baik. Untuk itu, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai, silahkan kalian isi daftar hadir terlebih dahulu di akun kalian masing-masing. Di @link sudah saya siapkan untuk barcode pembelajaran hari ini. Ya, silahkan di absen dulu. Sudah? Sudah, baik. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa hari ini adalah pertemuan kita yang ke-10. Dan minggu lalu kita sudah bahas ada kaitannya dengan transformasi dan inovasi itu sendiri. Ada yang masih ingat minggu lalu kita bahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Minggu lalu kita bahas tentang apa? Ya? Mengatasi bias algoritma dan keadilan digital. Mata kuliah pokoknya tentang apa? Pokoknya? Etika dan tanggung jawab dalam governance. Ya, kita minggu lalu telah bahas tentang etika dan tanggung jawab dalam governance digital. Tadi benar banget ada bias algoritma di sana. Ada materi lain yang masih kalian ingat? Silakan. Ada yang masih ingat materi minggu lalu tentang apa? Sebelum kita lanjut, ya. Minggu lalu kita mempelajari juga tentang kerangka kerja dan regulasi untuk governance yang beretika. Oke, jadi pada intinya materi minggu lalu itu membahas bagaimana kita beretika dan bertingkah laku dalam menggunakan teknologi itu sendiri, yang gunanya apa untuk kemajuan suatu industri ataupun personal branding kayak gitu ya. Jadi pakai teknologi itu ada etikanya dan didasari adalah tanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku ataupun norma yang berlaku seperti itu. Kita mulai dari materi hari ini tentang
Mengapa transformasi dan inovasi penting saat ini? Yang pertama, perubahan cepat pasar, di mana dunia bisnis berevolusi dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi berubah. Yang dulu cuma orang kalau mau belanja di mana? Di pasar, kayak gitu ya. Terus naik lagi ke toko modern, minimarket, supermarket, naik lagi ke mall, kayak gitu. Sekarang sudah bisa semuanya digital, ya. Itu poin tentang ini, perubahan cepat pasar. Yang kedua adalah peningkatan ekspektasi pelanggan. Jadi pelanggan tuh sekarang nggak serta-merta kalau mau belanja itu cuma yang penting dapat barangnya, nggak kayak gitu, tapi gimana dapat layanan yang baik, gimana personal in touch-nya dari pelanggan, kayak gitu ya. Terus efektivitas, efisiensi di sana ya. Tidak hanya barang tapi juga jasa maupun pelayanan, kayak gitu. Yang ketiga, ancaman disrupsi. Apa itu ancaman disrupsi? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Lalu peluang pertumbuhan yang baru. Ada di sana namanya startup. Ada yang tahu startup di Indonesia apa saja yang sudah berkembang? Ayo, ada yang tahu? Startup. Silakan. Ya. Gojek. Gojek. Oke, yang lain? Ya? Ya? Shopee. Oke, lagi? Grab. Lagi? Tokopedia lagi. Kalian pasti pakai tiap hari, saya yakin. Ya. Lazada lagi. TikTok Shop. Oke. Lagi yang cowok-cowok kita belum dengar suaranya. Ada lagi? Udah, Tokopedia udah. Ada lagi? OLX. Dan ada juga yang kayak emang dia tuh sebenarnya penting, cuma sering disalahgunakan sama orang. Paylater kayak sekarang, Indotex namanya, ya. Ya kayak Shopee Paylater, terus ada aku laku, kayak gitulah, ya. Sebenarnya itu ada manfaatnya, cuma disalahgunakan, dipakai hal-hal yang negatif sifatnya. Oke. Selanjutnya, pilar-pilar utama dalam transformasi digital. Yang pertama, teknologi sudah pasti. Teknologi mempengaruhi perubahan digitalisasi itu sendiri. Yang kedua, proses. Proses bagaimana perubahan dari yang sifatnya dulu umum, modelnya yang semuanya serba kertas kayak gitu ya. Yang sekarang semua digitalisasi, kayak gitu. Tidak perlu lagi yang harus ngantri, semua bisa dilakukan online, nggak harus datang ke tempat tersebut, kayak gitu. Terus orang atau pelakunya, baik itu pengguna maupun pembuatnya, pemilik akunnya, kayak gitu. Kayak sekarang juga berubah kan, orang cari kerja yang nggak harus kerja di perusahaan, bisa jadi affiliate suatu perusahaan startup, kayak gitu, dapat pendapatan, ya kan? Kayak kalau saya modelnya yang hanya pengaruh ibu rumah tangga, banyak kan yang menggunakan platform itu untuk mendapatkan penghasilan tambahan, kayak gitu. Kalian juga tidak menutup kemungkinan untuk itu, asal jangan judi online, kayak gitu pesan saya ya. Itu tidak boleh sama sekali, bukannya boleh, tapi tidak boleh sama sekali. Lalu selanjutnya adalah data. Big data di situ, data sistem, database, segala macamnya di sana yang digunakan untuk menganalisis masalah yang terjadi di masyarakat, khususnya pelayanan. Ya. Jadi, transformasi digital bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang bagaimana teknologi merubah orang, proses, dan data dalam suatu organisasi. Itu namanya transformasi digital, pilar-pilar utamanya. Kita lanjut ke kunci keunggulan kompetitif berkelanjutan. Yang pertama, ideasi, yaitu lahirnya ide baru, seperti yang dikatakan tadi. Yang pokoknya gimana sih caranya biar orang tuh mau pakai kendaraan umum, nggak pakai kendaraan pribadi. Ada Gojek, ada Grab, ya gitu, ada Maxim ya kalau nggak salah sekarang namanya ya juga ya. Kemudian iterasi, bukan literasi ya di sini, tapi iterasi itu menguji kembali produk yang dihasilkan, kayak gitu. Lalu eksperimen. Eksperimen itu adalah melakukan percobaan berkelanjutan, tapi sifatnya yang skupnya kecil, skala kecil, bukan skala besar, kayak gitu ya. Lalu peluncuran, kalau dianggap sudah siap produknya dari segi ideasi, kemudian dari ideasi, iterasi, eksperimennya sudah dianggap lengkap, makanya bisalah produk atau startup itu diluncurkan, kayak gitu. Sejauh ini ada pertanyaan, silahkan. Ada yang mau tanya? Sudah paham? Sudah. Bisa kita lanjut? Iya. Oke.
Inovasi adalah siklus berkelanjutan yang memastikan perusahaan tetap relevan dan unggul di pasar yang kompetitif. Jadinya sesuai dengan permintaan dari konsumen. Permintaan pasar, permintaan genset kayak kalian kan. Kalian pasti malas kan disuruh ke pasar untuk belanja. Ya kan? Untuk ngurus surat-surat, mager kan pasti di rumah aja kan kayak gitu kan. Jadi perlu namanya inovasi. Ini contoh kasus sukses ya, bukannya nggak sukses, yang berhasil dalam inovasi dan transformasi digital. Nah, menurut kalian dari dua gambar ini, kira-kira yang ada di benak kalian tuh apa? Ada yang tahu? Gambar yang kiri dan gambar yang sebelah kanan. Ada yang tahu? Silahkan angkat tangannya. Tahu? Coba jawab dulu. Nanti kita diskusikan sama-sama. Kira-kira ini apa? Ini kan kayak pabrik ya. Terus yang ini ada smartphone. Kira-kira di menurut kalian kasus suksesnya itu apa sih dari kedua gambar ini? Ada yang mau coba? Ya silahkan. Pemanfaatan teknologi yang dimana seperti yang di gambar pertama itu digunakan dalam suatu pabrik sehingga meminimalisir sumber daya manusia, atau sebenarnya ini dampaknya baik dan tidak baik sih sebenarnya, namun ada hal yang positif di sini yaitu lebih memudahkan sumber daya manusia dalam melakukan produksi. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu buat Ari. Luar biasa. Ada yang lain, pendapat lain silahkan. Ada yang mau coba? Silahkan. Itu mungkin perusahaan retail global, sebuah perusahaan retail besar bertransformasi dengan AI untuk personalisasi rekomendasi produk dan otomatisasi manajemen rantai pasok. Hasil yang di sebelahnya tuh mungkin bank tradisional. Bank itu meluncurkan aplikasi mobile seperti yang sekarang dikenal M-Banking dengan pembayaran instan mungkin yang dan layanan perbankan yang nggak ada cabangnya. Ya. Terima kasih atas tuntutan buat Asri. Jadi dari kedua jawaban teman-teman kalian ini memang benar bahwa ini adalah perubahan dan atau transformasi dari teknologi itu sendiri. Yang mana? Ini contohnya kayak saya ambil yang tadi seperti Asri katakan, kayak perusahaan retail global yang dulu dia semuanya tuh dikerjakan oleh manusia. Sekarang bantuan AI dan bantuan teknologi kayak robot yang mengganti. Jadi seperti Ari bilang juga benar, ada plus dan minusnya. Kalau semua pekerjaan digantikan oleh robot, kita kerja apa? Kayak gitu. Jadinya jumlahnya pengangguran itu pasti akan bertambah banyak. Yang ini mungkin ini lebih masuk manusiawi ya menurut saya, karena memudahkan adanya kayak M-Banking di sini yang kita nggak harus langsung ke bank untuk ngantri, untuk sekedar narik uang atau untuk sekedar transfer, efisiensi waktu, terus efektif kan jadinya, langsung juga ada buktinya kalau transaksi kita berhasil atau tidak kayak gitu ya. Tuh. Kemudian tantangan dalam menerapkan transformasi dan inovasi. Yang pertama, resistensi terhadap perubahan. Lalu, di mana karyawan mungkin merasa tidak nyaman dengan teknologi seperti yang saya katakan tadi. Udah ada robot, ngapain kita kerja kayak gitu, ya. Jadinya orang yang sudah nggak melek teknologi, kemarin gagap teknologi, pasti bakalan di sini akan menyerah, akan give up apa namanya perubahan teknologi itu sendiri kayak gitu. Lalu keterbatasan anggaran sudah pasti. Investasinya tinggi kalau pakai teknologi, nggak mungkin murah ya kan, biaya yang diperlukan tuh tinggi. Bukan cuma dari sumber dayanya, tapi semua hal, ya, sarana prasarananya juga masuk di sana. Lalu keterampilannya tidak memadai, gaptek, nggak ngerti pakai alatnya kayak gimana, kayak gitu.
Jadi perlu di sini adanya pelatihan kayak gitu ya. Terus bimbingan ke arah digitalisasi kayak gitu. Lalu integrasi sistem lama perlu waktu kan, dari sistem lama ke sistem baru. Ya, dari proses pelayanan publik yang sifatnya manual ke yang digitalisasi perlu waktu, nggak serta merta bisa langsung digunakan. Perlu trial and error di situ. Ini yang saya tadi bahas tentang disrupsi dalam governance digital. Poin pentingnya yang harus kalian perhatikan, yang pertama adalah perubahan fundamental, ya. Lalu percepatan dan efisiensi. Kemudian transformasi ekspektasi warga. Lalu munculnya modal baru, tantangan dan risiko, serta pemanfaatan teknologi yang inovatif. Jadi ini poin-poin penting yang harus kalian perhatikan jika kalian menganalisis suatu disrupsi yang terjadi pada teknologi itu sendiri. Ini salah satu bentuk perubahan yang tadi saya katakan. Pelayanan perizinan online melalui online single submission atau OSS. Yang dulunya harus ke pelayanan satu pintu terpadu, sekarang nggak perlu lagi. Kita tinggal daftar akun di sini. Kemudian smart city, ya, penerapan kota pintar di berbagai daerah untuk meningkatkan kualitas hidup, keamanan dan efisiensi manajemen kota melalui teknologi. Kalau Denpasar dan masuk smart city nggak menurut kalian? Sudah masuk nggak? Sudah. Coba pendapatnya, Denpasar sudah masuk smart city belum? Kira-kira? Sudah apa belum? Sudah. Contohnya apa? Ada yang tahu? Coba. Contohnya dia termasuk smart city. Tahu? Ada yang tahu? Ya. Pada saat gini ya, penilangan kendaraan tuh menggunakan yang Elektrik, ya boleh. Terus ada namanya mall pelayanan publik, kalian jangan lupa. Udah dibahas itu pertemuan sebelumnya. Di sana kita untuk mengurusi administrasi, nggak perlu datang ke sana, tinggal buat akun kayak gitu ya. Jadi Denpasar sudah mulai berbenah diri dan mencoba untuk beralih ke kota yang pintar atau smart city kayak gitu ya. Tapi belum memang 100% karena ada memang daerah yang belum bisa menerapkan kayak gitu. Lalu ada e-budgeting dan e-planning. Ini biasanya digunakan oleh sektor pemerintahan kayak gitu ya, untuk mengatur pengeluaran maupun perencanaan dari masing-masing instansi. Strategi efektifnya untuk menggerakkan perubahan yang pertama, visi dan kepemimpinan yang kuat. Lalu pendekatan berbasis data. Balik lagi semua kalau digital tuh basisnya adalah data. Kemudian fokus pada pelanggan. Pelanggan adalah raja, seperti orang bilang ya. Pelanggan tuh nggak harus bidang produk atau konsumen aja, tapi juga jasa atau pelayanan ya. Kemudian budaya eksperimen. Lingkungan yang mendorong untuk pembelajaran dari kegagalan dan adaptasi yang cepat. Jadi mungkin trial dan error tadi. Ada produk baru, startup baru, nggak serta-merta kan bisa diterima masyarakat, bisa digunakan secara langsung, bisa efektif, efisien, nggak kayak gitu. Jadi ada trial and error ke sana. Eksperimen perlu dilakukan. Kayak gitu. Baik, sebelum kita lanjut lagi, mungkin ada hal-hal yang kalian kurang paham atau kurang dimengerti, boleh ditanyakan. Ya, silahkan. Tantangan dalam melakukan transformasi ini. ya. Jadi saya ingin tanya Bu, bagaimana jika kita ingin menerapkan inovasi yang berbasis AI, kan sudah maju sekarang ada AI, terus tapi tanpa mengurangi sumber daya yang ada. Kan kebanyakan sekarang pakai robot untuk mengurangi sumber daya kerjanya, tapi kita ingin menggunakan AI tanpa mengurangi sumber daya untuk memperbanyak lapangan kerja dan menurunkan kualitas pengangguran di Indonesia. Agar bisa, bagaimana caranya? Oke. Kita balik lagi ya ke tantangan
dalam menerapkan transformasi dan inovasi. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, resistensi terhadap perubahan. Jadi sudah pasti adanya penyusutan karyawan itu sudah pasti kalau kita menggunakan teknologi. Tidak dapat dipungkiri hal itu terjadi. Tapi tidak serta-merta karyawan yang memang potensial atau memang bisa menggunakan teknologi itu nggak mungkin bakalan diinikan. Walaupun ada robot, namanya robot kan, pasti ada errornya di sana. Manusia pun ada errornya, apalagi cuma robot yang mesin. Jadi tetap aja harus menggunakan tenaga manusia di situ, kayak gitu. Jadinya ini, tadi masuk ke poin pertama yaitu resistansi terhadap perubahan. Karyawan yang tidak nyaman, merasa tidak bisa, kemudian tidak mampu, otomatis dia akan mundurkan dirinya sendiri gitu loh. Tanpa perusahaan melakukan pemecatan atau PHK kayak gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada hubungannya yaitu keterampilan yang tidak memadai. Kalau karyawan tidak terampil, perusahaan akan rugi dong pastinya. Jadi otomatis yang dicari adalah yang terampil, yang sesuai sama bagian-bagian atau posisi di perusahaan tersebut kayak gitu. Walaupun menggunakan teknologi tetap saja nggak mungkin 100% bisa berjalan tanpa adanya manusia. Karena ingat, teknologi tanpa manusia itu sama dengan bumerang, senjata, bunuh diri sendiri kayak gitu. Ya. Lalu keterbatasan anggaran. Nggak mungkin 100% pakai robot. Kenapa saya bilang kayak gitu? Kecuali kita negara yang maju, perusahaannya emang sudah luar biasa ya, sudah sudah berkembang di seluruh dunia, mungkin masih bisa. Kalau perusahaan yang baru mau menuju lebih baik lagi nggak mungkin, karena anggaran yang harus disiapkan itu sangat besar, potensinya juga, kerugiannya juga tadi seperti ada trial and error-nya tuh, marginnya sangat tinggi di sana kayak gitu ya. Bisa dipahami? Ada lagi mau ditanyakan? Sudah cukup, makasih Asri. Oke, selanjutnya ada lagi ya, silahkan. Boleh izin ke slide sebelumnya mengenai inovasi kunci keunggulan. Oke. Di situ ada iterasi, tadi Ibu sempat sebutkan bahwa iterasi itu merupakan menguji kembali mengenai ide-ide yang ada. Sedangkan eksperimen juga menguji kembali ide-ide. Apa sih yang membedakan antara iterasi dan juga eksperimen itu? Jadi bingung ya, sama-sama percobaan kayak gitu ya. Iterasi percobaan, eksperimen juga percobaan kayak gitu. Jadi perbedaannya terletak dari apa yang diuji coba. Kalau iterasi lebih ke idenya yang diuji coba di situ. Saya punya ide nih, aku mau buat inilah kayak sekarang green box kayak gitu, yang jualan semua sayuran online gitu. Idenya udah ada nih, diuji cobanya kayak apa? Buatlah polling di masyarakat atau enggak buat konten dulu, seberapa besar sih pengaruhnya terhadap minat masyarakat di sana. Itu idenya dulu. Karena eksperimen adalah percobaan dari semuanya. Sudah tertuang idenya, sudah tertuang ideasinya sudah ada, iterasinya sudah ada, eksperimen lanjutannya udah langsung ke konsumen dia uji cobanya. Nggak cuma sekedar mengambil masukan, tapi sudah langsung dicoba. Coba dah jualan berapa box dulu kayak gitu. Itu dia di eksperimen. Kalau ini tadi cuma baru idenya, mengambil masukan dari masyarakat. Kalau dia eksperimen itu sudah uji coba ke masyarakat, sudah dijual kayak gitu. Entah dia nanti rugi atau untung, itu masalah belakangan. Itu eksperimen. Kalau dia untung berarti dia siap untuk diluncurkan. Kalau dia tidak untung berarti ada hal-hal yang harus diubah atau hal-hal yang harus di-maintain di sana. Kayak gitu, ya. Udah paham? Oke, makasih. Ada lagi yang lain? Sebelum kita lanjut ke tugas untuk kalian. Ada lagi? Cukup? Sudah paham semuanya? Sudah. Oke, makasih. Kita ke slide terakhir soal tugas. Tugasnya adalah ada 2 gambar di sini. Kalian buatnya berpasangan ya untuk tugasnya. Nanti dikirimkan ke email saya atau enggak langsung bisa diupload di @link kalian. Ya, di bagian tugas kayak gitu. Saya kasih waktu 1 minggu, silahkan dikerjakan. Boleh dia dalam bentuk, boleh paper, boleh makalah, terserah kalian pilihnya yang bentuk seperti apa ya. Ini ada 2 gambar, contoh ini ya, contoh. Tugasnya adalah jelaskan secara spesifik bagaimana transformasi digital telah mendisrupsi model bisnis tradisional di suatu industri, misalnya retail, perbankan, atau media. Lalu analisis elemen-elemen kunci yang dimungkinkan untuk disrupsi tersebut dan dampaknya pada pemain lama. Saya kasih contoh di sini adalah ini gambar toko orang jualan pakaian di Tanah Abang.
ya, Tanah Abang. Kalau di sini di mana ya udah nggak ada deh kayaknya yang jual-jual baju ya, kecuali di pusat oleh-oleh ya. Senggol itu pasar malam ya, ya. Tapi bentuknya kan nggak toko ya, iya. Night market. Nah, kemudian ada Salora. Salora ini bisnis fashion yang sudah menggunakan startup, sudah menggunakan digitalisasi, transformasi digital dan inovasi. Jadi saya bisa bandingkan di sini dari segi tadi disrupsi ada elemen-elemennya. Yang pertama adalah model baru, jelas ya, model baru. Dia dulu harus majang kan. Kalau kita punya toko, kalau barang pajangannya sedikit, laku nggak menurut kalian? Nggak akan kan? Modalnya itu adalah perubahan modal. Kalau Salora dia tinggal buatkan ini aja, tinggal foto-foto aja, tidak harus mendatangkan produknya. Itu keunggulannya, kita pakai digital. Jadi modalnya nggak terlalu banyak kan. Kalau ini kita harus beli berapa juta dulu, dipajang di toko. Kalau tokonya sepi, nggak mungkin ada pengunjung ke sana kan. Ini toko jualan apa kok sepi kayak kuburan, ntar gitu lagi pertanyaannya kan. Ya, lalu yang kedua tentang proses jual belinya. Kalau ini pasti pakai cash, ya. Kalau ini bisa transfer, bisa kiris, bisa pakai e-money, ya. Lalu pelakunya, kalau ini perlu karyawan untuk menjaga toko. Kalau ini perlu karyawan juga, tapi untuk memanage startupnya, perusahaannya kayak gitu. Ya, ada adminnya, ada bagian penagihannya, ada bagian pengirimannya kayak gitu. Kalau ini tidak perlu dia bagian pengiriman, tinggal tunggu di toko, tinggal tunggu pembeli yang datang kayak gitu. Kalau ini nggak perlu nunggu pembeli, kapanpun orderan masuk langsung diproses kayak gitu. Paham kan? Ini sebagai contoh, kalian nggak boleh pakai contoh ini lagi, cari contoh yang lainnya. Ya, ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri? Tidak? Sudah pas? Tugasnya sudah paham? Sudah. Baik. Sebelum saya akhiri, ada yang dapat saya simpulkan untuk mata kuliah kali ini. Yang pertama adalah transformasi digital dan inovasi bukanlah tujuan akhir, melainkan perjalanan berkelanjutan. Jadinya berkesinambungan, nggak stuck di satu tempat, ya kayak gitu. Yang kedua, dengan komitmen dan strategi yang tepat, tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang pesat di era digital. Itu jadinya tujuan dari transformasi dan inovasi itu sendiri, gitu ya. Baik, terima kasih sudah hadir. Satu quote tentang teknologi yang bisa kita kutip, yaitu inovasi dan teknologi bermanfaat buat kita, tapi kita jangan lupa menghargai keindahan sejati yang ditawarkan oleh dunia, ya. Tetap sebagai manusia yang beretika. Oke, terima kasih dari saya. Terima kasih sudah hadir. Sampai jumpa minggu depan dan hati-hati di jalan, ya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi.